Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan kita yang terdahulu, kita telah membahas bersama. Kalian telah membuat beberapa kelompok. Ada 4 kelompok yang membahas tentang sholat sunnah. Kelompok pertama itu membahas tentang sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah. Kelompok kedua membahas tentang apa kemarin? Sholat sunnah yang dilakukan sendiri atau munfarid. Kemudian kelompok ketiga membahas tentang beberapa sholat sunnah yang dilakukan boleh dilakukan berjamaah maupun munfarid. Kemudian yang terakhir kelompok 4 kemarin membahas tentang beberapa manfaat, beberapa faidah perihal melaksanakan sholat sunnah baik dalam kehidupan pribadi di masyarakat maupun dalam kehidupan di sekolah kita ini. Ketika kalian melakukan diskusi bersama, Bapak Guru juga melakukan penilaian, yaitu penilaian diskusi kelompok. Jadi kalian ketika melakukan diskusi kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil kerjaannya. Di samping itu Bapak Guru telah menilai kinerja kalian, baik dari sisi kerjasama, materi, dan kelengkapan referensi atau penyampaian materi yang kalian suguhkan di hadapan teman-teman kalian. Kemudian ada beberapa hal yang jadi pokok bahasan kita kali ini, terutama kemarin dalam hal penilaian kelompok 2, yaitu tentang sholat sunnah yang dilakukan sendiri, yaitu fokus kepada sholat rawatib. Untuk kelompok 2 kemarin itu penyampaian materi tentang sholat sunnah yang dilakukan sendiri, yaitu khususnya pada pokok bahasan yaitu sholat sunnah rawatib. Menurut Bapak Guru kurang sempurna atau kurang lengkap. Nah, maka dari itu pada pertemuan kali ini Pak Guru ingin menambahkan, bisa jadi nanti buat tambahan referensi pada catatan kalian untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 1, kelompok 2 semuanya sudah bagus. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Hanya saja kelompok 2 itu pada sub pokok bahasan tentang sholat sunnah, khususnya sholat sunnah yang dilakukan munfarid, khususnya sholat rawatib, menurut saya kurang lengkap. Oleh karena itu pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat sunnah rawatib. Baik, perhatikan ke depan. Sholat sunnah rawatib, kita masuk. Sholat sunnah rawatib, kita buka dulu SK dan KD-nya. Perhatikan ke depan anak-anak. Standar kompetensi, nanti diharapkan kalian itu mengenal bagaimana tata cara sholat. Nah, pada kelompok 2 kemarin itu tentang tata caranya pada standar kompetensi itu sudah dibahas tapi kurang lengkap, masih ambigu. Buktinya ada beberapa pertanyaan dari kelompok lain. Kelompok 2 ini yang membahas tentang sholat sunnah rawatib ini masih kebingungan. Artinya kan referensi kalian kan kurang gitu. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini baru dia akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Standar kompetensi siswa mengenal tata cara sholat sunnah. Kompetensi dasarnya menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib. Ketentuan sholat sunnah rawatib yang kemarin juga sempat disajikan oleh kelompok 2, bagaimana ketentuan sholat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua, kompetensi dasarnya adalah mempraktekkan sholat sunnah rawatib. Demikian juga hal ini tentang praktek sholat sunnah rawatib juga telah dilakukan oleh kelompok 2 dengan baik dan sempurna. Berikutnya tujuan. Jadi tujuan kita membahas sholat sunnah rawatib itu adalah yang pertama. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib dan dasar hukumnya. Kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan apa itu sholat sunnah rawatib dan dasar hukumnya. Jadi dalam setiap gerak tindak baik dohir maupun batin kita itu sebenarnya dalam agama itu sudah ada aturannya.
sudah ada tata caranya atau sudah ada dasar hukumnya, atau dengan istilah bahasa fikih itu ada dalilnya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil tentang hukum sholat sunnah rawatib. Dalilnya, dalil melakukan sholat sunnah rawatib itu dasar hukumnya apa? Gitu. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang dilakukan di depan, ada yang dilakukan setelahnya, atau qobliyah atau ba'diyah. Nanti akan kita bahas bersama. Kemudian nomor 4 itu siswa dapat mempraktekkan sholat sunnah rawatib dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah ataupun di masjid, di musola, di surau, dan lain sebagainya. Itu diharapkan nanti kalian dapat mempraktekkan. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menyebutkan fungsi sholat sunnah rawatib. Apa fungsinya? Kemudian nanti dilihat dari segi apa manfaatnya dan lain sebagainya. Berikutnya, sekarang kita masuk ke materi. Untuk kelompok 2 ini nanti bisa jadi bahan tambahan referensi, bisa kalian catat. Sholat rawatib, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau menyertai sholat fardu yang 5 waktu. Sholat wajib, sholat fardu itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu namanya sholat fardu. Nah, niatnya kalau sholat fardu ya fardol, sholli fardol, itu namanya sholat fardu. Baik dikerjakan sebelum ataupun sesudah. Kalau istilah sebelum itu adalah qobliyah, kalau sesudah itu namanya ba'diyah. Jadi pelaksanaannya sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau menyertai sholat fardu 5 waktu, baik dikerjakan sebelum ataupun sesudahnya. Sebelum itu qobliyah, kalau sesudahnya itu adalah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib di sini itu ada yang berhukum mu'akkad, ada yang berhukum ghairu mu'akkad. Jadi ada dua, dikategorikan ada 2 kategori. Ada yang kategori sholat sunnah rawatib yang mu'akkad, ada yang dilakukan ghairu mu'akkad. Coba perhatikan sholat sunnah yang berhukum mu'akkad. Perhatikan ke depan. Sholat rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah yang lebih dianjurkan untuk dilaksanakan. Ini lebih ditekankan, sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sangat-sangat dianjurkan. Nah, sholat rawatib yang mu'akkad itu diantaranya adalah yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Kita melakukan sholat rawatib yang mu'akkad yang sangat ditekankan ini, nomor 1 adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalian sebelum melakukan sholat subuh, kalian disunahkan melakukan sholat sunnah rawatib yang mu'akkad adalah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini nanti sebelum zuhur kalian melakukan sholat rawatib sebelum zuhur. Nah, sholat 2 rakaat sebelum zuhur ini tergolong sholat sunnah rawatib yang ghairu. Maksudnya sholat sunnah rawatib yang mu'akkad, yang sangat-sangat ditekankan. Kemudian berikutnya nomor 3 yaitu 2 rakaat setelah zuhur. Jadi sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Itu tergolong sholat sunnah rawatib yang mu'akkad. Kemudian yang berikutnya 2 rakaat setelah maghrib. Jadi setelah sholat maghrib yang biasanya berzikir baik bersama ataupun sendiri, kalian itu melakukan sholat sunnah rawatib setelah maghrib. Apa setelah? Ba'diyah, betul. Melakukan sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib. Kemudian yang terakhir itu 2 rakaat setelah sholat isya. Jadi ini adalah 5 macam sholat rawatib yang mu'akkad
Jadi sholat yang mengiringi sholat fardu yang dimana di 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelah duhurnya, kemudian berikutnya 2 rakaat setelah maghrib, kemudian yang terakhir adalah 2 rakaat setelah sholat isya. Itu adalah 5 macam kategori sholat rawatib yang muakkad. Berikutnya, tadi kita sudah jelaskan bersama sholat sunnah rawatib itu ada yang berhukum muakkad dan ada yang berhukum ghairu muakkad. Yang muakkad sudah. Nah, sekarang kita menjawab yang berikutnya, yaitu sholat sunnah yang ghairu muakkad. Apa itu ghairu muakkad? Coba perhatikan ke depan. Sholat rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang perintah pengerjaannya tidak sekuat sholat rawatib muakkad, tetapi jika dilaksanakan sangat besar hikmahnya. Jadi statusnya di sini sholat sunnah rawatib ghairu muakkad itu setingkat lebih rendah daripada sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib, kemudian yang kedua di sini adalah sholat sunnah ghairu rawatib. Ghairu itu selain muakkad yang ditekankan. Jadi selain yang ditekankan. Nah, diantaranya sholat yang tidak begitu ditekankan di sini adalah juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, perhatikan, 4 rakaat sebelum duhur. Ya, tadi 2 rakaat sebelum duhur tadi kan muakkad. Nah, sekarang yang sholat sunnah rawatib yang duhur muakkad, malah justru 4 rakaat sebelum duhur. Kita terserah kalian ingin melakukan yang mana. Kalau ingin melakukan yang 2 itu justru malah sholat sunnah yang muakkad. Kalau kalian melakukan yang 4 rakaat itu malah ghairu. Ya. Kemudian yang kedua, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat lagi ya, sudah duhur. Tadi sebelum 2 rakaat, sesudah 2 rakaat itu yang muakkad. Sekarang yang ghairu muakkad malah 4. Sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 4 rakaat. Berikutnya 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Kalau yang muakkad tadi kan tidak ada asarnya. Nah, sekarang yang sholat rawatib ghairu muakkad pada sholat asar ini ada. Itu jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian berikutnya 2 rakaat sebelum maghrib. Kalau tadi yang muakkad tadi sesudah atau ba'da maghrib. Nah, sekarang kategori sholat rawatib yang ghairu muakkad itu sebelumnya mulai. Kalau sebelum itu ghairu muakkad, yang sesudah maghrib malah justru muakkad. Berikutnya yang terakhir yaitu 2 rakaat sebelum isya. Kalau yang muakkad tadi kan setelah isya 2 rakaat. Nah, sekarang ada 2 rakaat sebelum. Itu kategori sholat rawatib yang ghairu muakkad. Bagaimana tentang tata cara sholat rawatib yang belum sempat disampaikan oleh kelompok 2? Kita kelompok 2 nanti perhatikan ini nanti sebagai referensi tambahan kalian. Tata cara melakukan sholat rawatib. Tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib sebenarnya sama dengan cara sholat fardu, bacaan dan gerakannya. Sedangkan yang membedakan adalah dari segi niatnya. Jadi pelaksanaan sholat rawatib itu sama seperti yang kalian lakukan sholat maghrib, duhur, maghrib, isya, subuh, sholat fardu itu. Rukuk, sujud, baik dari segi bacaannya sama. Cara melaksanakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat sunnah rawatib dalam hati ataupun diucapkan. Di sini pentingnya niat. Ya. Jadi sholat rawatib itu harus ditegaskan. Begitu menurut niat kalian itu sholat yang anak-anak teman-teman kalian yang sholatnya terlambat gitu, begitu datang langsung mau ikut imam saja, itu seolah ada niat gitu. Memang ya, niat itu dalam hati, tapi kan perlu ditegaskan. Ketika saya datang ke masjid, saya itu ingin sholat apa? Ini perlu ya. Satu contoh, ingin sholat duhur bersama dengan imam. Berarti statusmu apa? Kalau mengikut dengan imam, berarti kan jadi makmum. Jadi niatnya yang makmuman. Sholatmu sholat apa? Sholat duhur dengan cara makmum karena ada imamnya. Berapa rakaat? Sholat duhur 4 rakaat. Bukan jelas kalau seperti itu. Demikian juga dengan sholat sunnah ini, kita perlu tegaskan. Kita akan melakukan sholat rawatib sebelum duhur yang muakkad, ya kan? Usolli sunnatan. Kalau sebelum apa? Qobliyah, ya kan? Usolli sunnatan qobliyatal duhri. Berapa rakaat? Rakaat ini mustaqilan berarti ada lillahi ta'ala. Kalau hukum sendiri ya lillahi ta'ala. Ini dilakukan sendiri, tidak perlu berjamaah.
ya kan? Kelompok kedua kan kategori membahas tentang sholat sunnah yang sendiri kan, atau munfarid kan. Ingat bacaannya sholat sunnah rawatib itu bacaannya sirron. Kemudian berikutnya sebaiknya bergeser dari tempat sholat fardu lebih utama dikerjakan di rumah. Jadi kalau kalian ingin melakukan sholat sunnah rawatib, contoh maghrib, habis sholat maghrib tempatmu tadi kan di sini, kamu jadi makmum, di sana ada imam. Setelah sholat maghrib tempatmu tadi kan di sini sholat maghrib. Kalau ingin melakukan sholat rawatib, artinya menurut pengertian ini kalian berpindah dari tempatmu tadi, entah ke kiri atau ke kanan atau ke belakang, gitu. Jadi sebaiknya bergeser dari tempat sholat fardu dan lebih utama dikerjakan di rumah. Jadi habis sholat maghrib, dikir baik sendiri maupun bersama, berdoa, kemudian pulang kalian melakukan sholat rawatib ba'diyah maghrib di rumah, itu lebih utama. Atau zuhur, sebelum sholat zuhur kalian pergi ke masjid, kalian sholat 2 rakaat sebelum zuhur, sholat di rumah. Nah itu yang lebih diutamakan dikerjakan di rumah. Berikutnya sholat rawatib itu dikerjakan 2 rakaat sekalipun ada 4, seperti sholat zuhur itu rawatib tadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, meskipun jumlahnya 4 tapi pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya juga dia sorry sunatan ba'diyah zuhri rakaat ini 2 rakaat. Setelah selesai salam kemudian ada berdiri lagi sholat 2 rakaat lagi. Kata kan zuhur rawatib zuhur gitu ya. Oke, berikutnya sholat rawatib qobliyah dikerjakan sesudah adzan sebelum iqomah. Jadi pelaksanaannya intinya itu sesudah adzan dan sebelum iqomah. Jadi pelaksanaannya intinya sebelum dilakukannya sholat berjamaah, begitu saja. Sebelum dilakukannya sholat berjamaah. Kan biasanya kalau di masjid kan ada adzan, ada iqomah. Adzan itu untuk panggilan sholat, mulai sholat, panggilan ke masjid. Kemudian kalau iqomah itu tanda telah berlaku atau mau dilaksanakan sholat berjamaah. Nah pelaksanaannya sholat rawatib itu sesudah adzan sebelum iqomah. Jadi kan intinya sebelum dilakukan sholat berjamaah kan begitu ya. Nah cara melaksanakan sholat sunnah rawatib sebenarnya sama dengan sholat fardu, bacaan dan gerakan, sedangkan yang membedakan adalah niatnya. Tadi yang Pak disinggung. Jadi kalau ingin sholat fardu, sholat wajib umpama subuh ya usolli fardul, karena sholat subuh itu fardu, dilafalkan fardul, usolli fardul ya, usolli fardus subuhi berapa rakaat ini misalnya tidak tiadaan. Kalau jadi makmum ya makmuman, kalau jadi imam ya imaman. Allahu Akbar. Sedangkan sholat yang rawatib itu adalah contoh sholat subuh, jadi sebelum sholat subuh. Yang membedakan niatnya, yang membedakan adalah niat usolli sunnatan, karena sunnah usolli sunnatan qobliyatas subhi rahmata ini. Setelah lagi berarti adaan lillahi ta'ala. Tidak ada imam, tidak ada makmum, kita sholat sendiri lillahi ta'ala. Bacanya disirahkan, dipelankannya. Baik sholat rawatib maupun sholat fardu kalau dilakukan sendiri bacanya disirahkan. Sirrin itu pelan. Kebalikannya dari jahronkan. Jahron itu dikeraskan. Contoh sholat yang dikeraskan itu sholat fardu yang dikeraskan, yang dijahronkan itu sholat maghrib. Ya kan imamnya kan dibaca keras. Kemudian sholat isya, kemudian sholat subuh, sedangkan sholat asar dan sholat maghrib, isya, subuh, ya kan, yang dikeraskan. Yang tidak dikeraskan adalah sholat zuhur dan sholat asar. Itu kalau berjamaah imamnya dikeraskan, Allah Akbar, bacaan Fatihahnya juga dikeraskan. Rukunnya ketika takbir Allah Akbar dikeraskan semua. Tapi kalau sholat sendiri, baik sholat meskipun sholat fardu, itu kalau dilakukan sendiri maka bacaannya disirrinkan. Sirrin itu adalah pelan. Allah Akbar, Subhanallah, itu dengan Fatihahnya. Begitu ya. Oke. Baik. Itu tadi pembahasan sekilas tentang pemahaman kita tentang sholat sunnah rawatib. Untuk memahami kalian tentang sholat sunnah rawatib yang Pak Boy jelaskan ini, mari kita berlatih evaluasi. Coba yang pertama, lihat sholat sunnah rawatib adalah benar. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengiringi sholat wajib atau sholat fardu. Berikutnya
Berikut ini adalah jenis sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah, kecuali semuanya ghairu muakkadah. Yang dimaksud dari pertanyaan ini malah justru yang ditanyakan adalah yang muakkad. Ada 5 yang muakkad. Apa berarti jawabannya? A. 2 rakaat sebelum subuh. Berikut ini adalah jenis sholat sunnah rawatib ghairu muakkad kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Sedangkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib adalah kategori sholat sunnah ghairu muakkad. Berikutnya, pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut kecuali. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut kecuali apa? Betul ya. Yang maafnya ini. Nah, pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut kecuali menyaringkan bacaan. Jadi sholat sunnah rawatib itu seperti yang Pak Lu jelaskan tadi, bacaannya harus disirinkan. Sirin itu adalah dipelankan. Nomor berikutnya, pernyataan berikut tentang sholat sunnah rawatib muakkad yang benar adalah rawatib muakkad yang benar. Sholat sunnah rawatib yang muakkad. Apa? C. 2 rakaat sebelum subuh. Berikutnya, sekaligus ini nomor terakhir, sholat sunnah rawatib yang sifatnya dianjurkan untuk dilakukan disebut apa? Istilahnya muakkad. Jadi sholat sunnah rawatib yang sifatnya dianjurkan dilaksanakan disebut dengan muakkad. Yang tidak ditekankan atau tidak dianjurkan tadi apa? Ghairu muakkad. Demikian anak-anak perihal tambahan bagi kelompok 2 tentang subpokok bahasan sholat sunnah, yaitu khususnya subpokok bahasan sholat sunnah rawatib. Terus yang terakhir pada kegiatan kita kali ini, yang terakhir adalah dari kelompok 1, 2, 3, 4 itu semuanya nanti ada tugas yang sifatnya individu. Kalau tadi Pak Guru sudah menerima tugas dari kalian, yaitu tugas kelompok, kemudian ada penilaian kelompok, keaktifanmu, materimu, dan lain sebagainya. Nah sekarang ada tugas yang sifatnya individu, yaitu meresum atau merangkum perihal pelaksanaan sholat sunnah rawatib, dikonsumsi untuk diri sendiri. Nah nanti pengerjaannya di buku kalian, buku catatan kalian sendiri-sendiri. Begitu ya. Baik anak-anak, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita, bagi kalian. Kemudian setelah kita mempelajari beberapa sholat sunnah, baik yang berjamaah sendiri ataupun sholat sunnah yang boleh dilakukan berjamaah dan sendiri, kalian bisa melakukan, merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.